Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husna dengan NIM 2110312320062 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pandemi COVID-19 di dunia internasional, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial dan budaya. Silahkan simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang kita ketahui, dalam 2 tahun terakhir, kita sedang dilanda oleh wabah penyakit yang telah tersebar di seluruh dunia. Ya, wabah tersebut adalah coronavirus disease atau COVID-19. Virus tersebut diawali dengan adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian, di tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi bahwa pneumonia yang tidak diketahui tersebut sebagai jenis baru dari coronavirus. Dan pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus 2020, sudah terkonfirmasi setidaknya 25 juta lebih kasus dengan lebih dari 850,6 ribu kematian. Hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, hingga budaya, ikut terdampak oleh pandemi COVID-19. Sedangkan sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat COVID-19. Hal itu disebabkan pembatasan dalam aktivitas bisnis dan kehidupan masyarakat yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, hingga kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, banyak perusahaan dan pelaku usaha di berbagai negara harus menutup unit usahanya. Bahkan, untuk negara-negara yang sedang berkembang, pandemi COVID-19 akan menyebabkan terjadinya devaluasi, penutupan sektor UMKM, hingga timbulnya banyak permasalahan sosial. Dalam WEO versi April, IMF memproyeksikan pertumbuhan global pada tahun 2020 akan turun menjadi minus 3%. Selain itu, perkiraan IMF ini sejalan dengan proyeksi Bank Dunia yang menegaskan pandemi virus COVID-19 yang akan membawa perlambatan pertumbuhan di negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik, serta Cina. Meski begitu, diketahui pertumbuhan di negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat menjadi 2,1% pada tahun 2020. Menurut International Monetary Fund atau IMF, bahwa perekonomian global telah masuk dalam krisis ekonomi dunia, sebab terdapat 95% negara diproyeksi menderita pertumbuhan ekonomi negatif. Lebih lanjut, IMF juga menilai bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 168.000 triliun dengan kurs 14.000 rupiah. Dampak lain yang disebabkan pandemi COVID-19 adalah terkait tingkat pengangguran yang terus mengalami kenaikan, terutama di wilayah Eropa dalam 5 bulan berturut-turut. Angka pengangguran itu diperkirakan akan terus naik di tengah kekhawatiran bahwa program stimulus dari pemerintah tidak banyak memberikan kontribusi nyata menekan pandemi COVID-19. Eksesnya, jumlah orang yang menganggur semakin hari semakin naik dan saat ini tercatat menjadi 13,2 juta orang. Sedangkan data resmi statistik mengonfirmasi bahwa angka pengangguran terbaru di 19 negara Eropa yang menggunakan mata uang euro naik menjadi 8,1% pada bulan Agustus 2020 dari sebelumnya 8% pada bulan Juli 2020. Peningkatan angka pengangguran yang tinggi tentu memiliki dampak meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, peningkatan angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 dikhawatirkan akan menimbulkan dampak ikutan lainnya, seperti peningkatan kriminalitas hingga kasus bunuh diri. Menurut United Nations, tercatat ada 71 juta orang yang telah masuk jalur kemiskinan ekstrim atau extreme poverty di 2020. Sedangkan menurut Food Agriculture and Organization (FAO) memprediksi 132 juta orang akan kelaparan hingga 2020. Selain di bidang ekonomi, aspek pendidikan termasuk bidang yang terkena langsung dampak akibat dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah model pembelajaran. Kebijakan untuk physical distancing memaksa dunia pendidikan untuk mengganti sistem pembelajaran dari tatap muka
atau offline menuju sistem pembelajaran daring atau online. Para pendidik mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menggunakan berbagai platform untuk melayani kegiatan pendidikan seperti Google Classroom, WhatsApp, Zoom Meeting, Google Edu, Google Meet, dan fitur-fitur lainnya yang tersedia dalam internet. Pendekatan live teaching atau digital memang bukan merupakan paradigma baru, tetapi pendekatan ini sudah lama diintroduksi ke dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, secara masif, penerapan ini tidak merata dan komprehensif. Persoalannya adalah disparitas kebudayaan dan terpisah-pisahnya pulau Indonesia membuat layanan sistem live teaching mengalami hambatan, ditambah lagi dengan sumber daya dan infrastruktur media yang digunakan sangat variatif dan tidak merata. Budaya belajar para siswa dipaksa oleh keadaan untuk menerima kebudayaan baru. Hasil dan prestasi yang dicapai oleh setiap satuan dan anak didik sangat beragam antara satu dengan yang lainnya. Secara sosiologis, sistem pembelajaran daring memicu ketimpangan sosial yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Ketimpangan tetap akan mengiringi pendidikan karena Indonesia belum menyediakan infrastruktur digital yang merata. Ketimpangan dan status sosial ekonomi dan peta geografi menambah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan sosial sendiri adalah kesenjangan atau jarak yang terjadi di tengah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sistem pendidikan jarak jauh adalah menu alternatif yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani pembelajaran. Penyebaran virus COVID-19 sendiri semakin sulit diatasi ketika berhadapan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial. Manusia yang bergerak secara koloni atau berkelompok berulang-ulang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Salah satu fenomena yang menarik dari dampak COVID-19 adalah para pegawai kantoran, masyarakat pendidikan, dan pelaku bisnis melakukan pekerjaan kantor di rumah yang dikenal dengan work from home atau WFH. Kebijakan WFH secara gradually akan merubah kultur dan atmosfer pekerja para pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin sulit, para pekerja terutama yang sudah di PHK melakukan pekerjaan lateral atau pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam aspek perubahan sosial, global pandemic virus COVID-19 ini secara tidak langsung mendorong proses revolusi perubahan sosial yang begitu cepat. Bila dicermati secara mendalam, sejak kasus tersebut diumumkan, terjadi perubahan sosial masyarakat beserta dampak sosial ekonomi yang besar. Huntington memberikan definisi revolusi sosial adalah bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Beberapa bentuk perubahan sosial yang terjadi adalah pembatasan interaksi dan mobilitas untuk diam di rumah. Terdapat beberapa faktor determinat perubahan sosial, misalnya ada konflik, pengaruh budaya luar, fertilitas dan mortalitas populasi penduduk, perubahan alam, dan terakhir adanya new invention atau penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus penyebaran virus yang tertuang dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020. Kebijakan ini berlaku untuk sekolah, pekerja kantor, keagamaan dan fasilitas umum, kegiatan sosial lainnya agar bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Kebijakan PSBB sendiri membutuhkan kesadaran sosial dan swadaya masyarakat yang sebagai kunci keberhasilannya. Dalam menegakkan kebijakan tersebut, membutuhkan pendidikan, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang baik. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian penjelasan, saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.